Yesus itu nggak mati disalib tahu. Yang disalib itu orang lain. What? Hai guys, welcome back to Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori yang berkembang di masyarakat, terutama bagi orang-orang yang menolak mengenai ketuhanan Yesus, di mana mereka mencari teori-teori alternatif mengenai kematian dan juga kebangkitan daripada Yesus. Di mana kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan, lalu 3 hari kemudian dia bangkit. Ini adalah salah satu teori yang paling banyak berkembang dan paling disukai oleh kaum ateis, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa para murid Yesus ini semuanya berhalusinasi melihat kebangkitan Yesus, karena mereka sebegitu inginnya melihat Yesus itu untuk hidup kembali. Nah, walaupun mungkin teori ini terdengar logis dan mungkin saja, tapi sebenarnya banyak sekali cacat. Yang pertama, halusinasi itu terjadi pada individu dan bukan pada kelompok. Coba tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda pernah mengalami halusinasi berbarengan sama teman Anda? Atau semalam, Anda dan teman Anda berada dalam mimpi yang sama? Tidak mungkin, bukan? Yang kedua, teori halusinasi ini tidak mungkin untuk terjadi karena Yesus tidak hanya menunjukkan dirinya kepada satu orang saja. Coba perhatikan tabel berikut. Yang menampilkan dirinya beberapa kali dengan setting yang berbeda-beda dan orang yang berbeda-beda selama 40 hari. Ia dilihat oleh baik pria dan juga wanita, ia terlihat sedang berjalan, berbicara, dan makan. Ia terlihat di luar ruangan ataupun dalam ruangan. Ia dilihat oleh banyak orang ataupun sedikit. Secara total, ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan tidak mungkin semuanya itu mengalami halusinasi. Cacat berikutnya adalah fakta bahwa kuburan Yesus yang telah kosong. Andaikan saja nih, total 500 orang tersebut semuanya berhalusinasi dan Yesus yang asli tetaplah mati di dalam kuburan. Bukankah mudah saja untuk orang Romawi ataupun juga orang Yahudi yang waktu itu memiliki otoritas tinggal membawa jasad Yesus yang asli lalu memparadakannya keliling kota sehingga semua orang melihat bahwa Yesus itu telah mati dan kekristenan langsung mati pada saat itu. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena faktanya kuburan Yesus itu kosong. Jadi, teori ini tidak mungkin untuk terjadi. Teori ini mengatakan bahwa karena para murid Yesus pergi ke kuburan Yesus itu pada waktu subuh, sehingga mungkin saja mereka salah pergi ke kuburan dan pergi ke kuburan yang memang telah kosong pada awalnya. Lalu saat mereka pergi dan melihat bahwa kuburan itu kosong, mereka berasumsi bahwa Yesus itu telah bangkit. Namun, sekali lagi, teori ini memiliki 2 cacat besar. Pertama, sama seperti yang tadi, kalau para murid Yesus ini pergi ke kuburan yang salah, maka orang Yahudi dan juga orang Romawi yang berkuasa pada waktu itu tinggal pergi ke kuburan yang benar, lalu mengambil jasad Yesus, lalu tinggal memparadakannya ke seluruh kota. Dan orang Yahudi tidak mungkin pergi ke kuburan yang salah, karena kuburan tersebut dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea yang merupakan salah satu anggota Sanhedrin. Dan orang Romawi juga tidak mungkin pergi ke kuburan yang salah, karena kuburan tersebut dijaga oleh prajurit mereka. Dengan mengatakan bahwa semua orang ini pergi ke kuburan yang salah, artinya mereka semua sedang mengalami amnesia kolektif. Konyol, bukan? Kedua, jika memang para murid Yesus ini pergi ke kuburan yang salah, tetapi tetap teori ini tidak menjelaskan bahwa bagaimana Yesus bisa bangkit dan menunjukkan atau menampakkan dirinya sebanyak 12 kali. Dengan kata lain, penampakan kebangkitan Yesus juga harus dijelaskan, tidak hanya kuburan yang kosong. Lagi pula, kuburan yang kosong tidak meyakinkan sebagian besar daripada murid Yesus, tetapi kebangkitan dan penampakannya lah yang meyakinkan para murid Yesus. Contoh yang nyata adalah Paulus. Dia tidak terpengaruh akan kuburan yang kosong. Dia tetap mempersekusi orang Kristen, tetap membunuh orang Kristen, tetapi penampakan Yesus kepada dirinya lah yang akhirnya meyakinkan dia dan membuat Paulus berubah. Teori ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati pada waktu disalib, tetapi ia hanya sekarat. Jadi, pada waktu dikubur, Yesus itu masih hidup. Dan entah bagaimana caranya, ia bisa keluar dari kubur tersebut dan pergi menemui para murid-muridnya, lalu meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bangkit dari maut. Tetapi sekali lagi, teori ini memiliki banyak sekali cacat. Pertama, orang Romawi itu bukan baru pertama kali ini loh melakukan penyalipan. Mereka telah melakukannya ratusan kali dan memang sudah ahli dalam penyalipan. Dan juga orang Romawi ini, mereka mematahkan ke Yesus pada waktu disalib untuk mempercepat kematiannya. Lalu juga menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan juga kematian Yesus inilah yang membuat para murid Yesus ini kehilangan pengharapan. Hal ini juga didukung oleh riset dokter modern yang menuliskannya di dalam salah satu jurnal terkemuka yang bernama Journal of American Medical Association pada tahun 1986.
3 orang dokter dari klinik Mayo ini meneliti prosedur penyalipan dan menyimpulkan seperti ini. Clearly, the weight of historical and medical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inflicted and supports the traditional view that the spear thrust between his right rib probably perforated not only the right lung but also the pericardium and the heart and then thereby ensured his death. Accordingly, interpretation based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. Step yang kedua adalah proses penguburan orang Yahudi pada zaman itu, di mana pada zaman itu ada yang namanya proses embalmment atau proses menyelimuti mayat dengan balsam dan juga kain kafan. Dan tidak mungkin pada proses embalmment itu, Nikodemus dan juga Yusus dari Arimatea tidak menyadari bahwa Yesus itu masih hidup. Yang ketiga, kalau misalkan Yesus itu sekarat dan tidak mati sekalipun, bagaimana dia bisa bertahan sendirian di dalam goa yang dingin dan juga gelap selama 3 hari? Keempat, let's say Yesus masih bertahan. Bagaimana caranya Yesus dengan tubuh seperti itu bisa menggulingkan batu yang begitu besar dan begitu berat, di mana diestimasi memiliki berat 2 ton. Dan setelah itu, bagaimana mungkin juga ia bisa melewati penjagaan prajurit Romawi? Ini sangatlah tidak mungkin. Kelima, beberapa penulis dan juga sejarawan non-Kristen mengafirmasi kematian Yesus di kayu salib. Beberapa di antaranya adalah Josephus, Tacitus, Talus, dan Jewish Talmud. Teori ini bisa dibilang adalah teori yang desperate, karena selain mengatakan bahwa para murid Yesus ini mencuri mayat Yesus, tapi mereka juga mengatakan bahwa para murid Yesus ini berbohong di dalam Alkitab. Tapi untuk apakah ini semua? Hanya untuk supaya mereka bisa dipukuli, disiksa, lalu dibunuh? Saya yakin tidak ada satupun daripada kita yang mau melakukan hal ini, bukan? Semua para murid Yesus ini meyakini dan terus mengabarkan kebangkitan Yesus walaupun taruhannya adalah maut. Lalu, teori ini juga aneh. Bagaimana caranya murid Yesus ini bisa melewati penjagaan prajurit Romawi yang menjaga kuburan Yesus? Karena seperti yang kita tahu, prajurit Romawi ini sudah terlatih untuk berperang. Lalu, kalau Yesus tidak bangkit, siapakah yang menampakkan dirinya kepada Paulus, Yakobus, ataupun juga saksi mata lainnya? Apakah mereka semua juga berbohong? Bagaimana dengan penulis dan juga sejarawan non-Kristen? Seperti misalkan Josephus, Phlegon, apakah mereka juga berbohong? Tentu ini semua konyol. Ini adalah teori yang dipercaya oleh banyak umat muslim, karena ini tertulis di dalam Al-Quran, surah 4 ayat 197 sampai dengan 198. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi, menurut Al-Quran, Yesus itu tidak benar-benar disalibkan, tetapi orang yang menyerupai Yesus yang disalibkan, dan Yesus sendiri langsung diangkat oleh Allah. Namun, kalau kita cermati lagi, ada beberapa masalah dalam teori ini. Pertama, teori ini datang dari Al-Quran yang muncul lebih dari 600 tahun setelah zamannya Yesus. Jadi, bagaimana mungkin sumber ini jauh lebih terpercaya dibandingkan dengan kitab Injil yang merupakan testimoni dari para saksi mata? Dan selain daripada itu, teori ini juga berlawanan dengan sumber-sumber non-Kristen lainnya pada zamannya Yesus. Terlebih lagi, teori ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan dengan jawaban. Contohnya, apakah kita harus percaya bahwa semua orang yang menyaksikan kematian Yesus itu semuanya itu salah melihat? Mulai dari murid-murid Yesus, keluarganya Yesus, prajurit Romawi, Pilatus, dan semua orang. Bagaimana mungkin semua orang itu salah? Lalu, kalau Yesus tidak terbunuh, bagaimana mungkin kuburannya kosong? Apakah kita juga harus percaya bahwa orang yang menggantikan Yesus itu juga bangkit dari kematian? Terlebih lagi, bagaimana dengan para sejarawan non-Kristen yang menuliskan mengenai kematian Yesus? Apakah mereka juga salah? Singkatnya, apakah kita harus percaya bahwa semua orang yang hidup di abad pertama semuanya salah? Tentu tidak masuk akal, bukan? Oke guys, jadi tadi itu adalah beberapa teori-teori yang berkembang mengenai kematian serta kebangkitan Yesus, tetapi mencoba mencari penjelasannya di luar daripada kitab Injil. Dan seperti yang tadi kita lihat, bahwa kesemua teori tersebut tidak masuk akal dan tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen punya dasar yang kuat untuk bisa mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar mati di salib, lalu juga benar-benar dikuburkan, lalu benar-benar bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya.
Oke guys, sekian dulu episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua dan juga memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in the next episode. God bless.